Tapi yang nonton banyak langsung. Kalau TikTok itu yang nonton lebih banyak yang 11 orang. Kayak yang di YouTube gitu. Penjelasan tentang sukan. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak. Haji duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri amin wa hlul 'uqdatam min lisani amin yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat, teman-teman, kita panjatkan puji dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya hidayah taufik sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dalam melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat fardu subuh. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita laksanakan dan akan kita laksanakan dengan mengharap semua itu diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan para sahabatnya dengan harapan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sebelum kajian akan sampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Yusuf. Mari sama-sama kita baca dulu surat Al-Fatihah yang pertama. Untuk warga Biladal Gotol khususnya jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sedang sakit, mudah-mudahan kita menunggu surat Al-Fatihah Allah sembuhkan dari segala penyakitnya dan setelah sembuh bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebentar lagi hitungan hari bangsa Indonesia akan menghadapi atau pesta demokrasi, pesta rakyat. Mudah-mudahan kita baca mengumpulkan surat Al-Fatihah khusus untuk para petugas khususnya jamaah masjid atau warga Biladal Gotol diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, khususnya bangsa Indonesia yang bertugas juga diberikan keselamatan, kesabaran dan dijaga oleh Allah, tentunya persatuan dan kesatuan dengan harapan tujuannya itu menjadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan utamanya itu menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari sama-sama kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, masih membahas tafsir Al-Baqarah ayat 30, tapi ini maknanya membahas mengenai syaitan. Mari sama-sama kita fadhol ayat masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, guru-guru kami, para sesepuh bini sepuh, Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat-Nya yang tidak pernah putus kepada kita semuanya. Semoga karunia rahmat ini senantiasa mengundang hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah kepada kita semuanya, sehingga kita akan selalu terbimbing untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah hingga akhirnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mendapat amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita senantiasa berada di jalan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertukar jadwal dengan guru kita Ustaz Azhar, masih sedang batuk ya Ustaz. Syafakallah syifaan ajila, la ba'sa tahuran insyaallah. Mudah-mudahan cepat sembuh Ustaz. Kita melanjutkan kajian kita pada 2 bulan lalu terkait dengan bagaimana kemudian Allah melaknat iblis menjadi seorang hamba yang pembangkang dan sombong. Lalu ketika peristiwa itu terjadi, ketika iblis sudah disebutkan oleh Allah dengan kalimat aba wastakbar, enggan dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dijadikanlah iblis itu masuk dalam golongan orang-orang kafir. Maka kemudian proses itu kemudian berjalan, proses di mana iblis kemudian datang menghadap kepada Allah dan mengatakan, famima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ketika Allah sudah menjatuhkan vonis bahwa iblis itu kafir, enggan taat dan sombong serta melakukan kesombongan kepada Allah, maka iblis datang kepada Allah. Sebagaimana engkau telah menganggapku, menyesatkan aku, ya, sebagaimana engkau telah menganggap aku sesat, maka pasti aku akan selalu menghalangi anak-anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Jadi sebelum mendapat persetujuan kepada Allah, iblis memberi ultimatum, sebagaimana engkau telah menganggap aku sesat, maka aku akan berusaha semaksimal kemampuanku untuk menyesatkan anak cucu Adam itu dari jalan yang lurus. Lalu kemudian iblis berkata, summa la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan mendatangi mereka anak cucu Adam itu dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan ya Allah, nanti kelak kamu akan melihat mereka sedikit yang bersyukur. Jadi ini jadi komitmen iblis saat menunjukkan betapa dia tidak mau sujud kepada Adam walaupun itu perintah Allah.
Maka dia bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menggoda anak cucu Adam. Adam dan Hawa serta anak cucunya, termasuk kita semua, digoda oleh iblis dari depan kita, dari belakang kita, dari sisi kanan dan kiri kita. Oleh ulama disebutkan, tidak disebutkan bagian atas karena iblis tidak bisa menggoda kita dari sisi atas, karena itu jalan kita untuk mengadu kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah proses itu kemudian Allah kemudian memberi izin itu. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 62 sampai 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila." Qalat hab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Kata iblis, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku, maksudnya Adam. Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku, la in akhartani. Jadi minta tenggang waktu kepada Allah. Iblis minta tenggang waktu kepada Allah. La in akhartani, jika engkau memberi aku waktu ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, maka pasti aku akan sesatkan keturunannya kecuali sedikit saja yang selamat. Lalu Allah kemudian menjawab, idhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Maka Allah menjawab, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, maka sungguh neraka jahanamlah balasan kamu semua sebagai pembalasan yang cukup. Berarti sudah mendapat izin. Iblis sudah mendapat izin untuk menggoda Adam dan Hawa serta anak cucunya. Setelah itu tidak sampai di situ. Allah terus menyambung ayatnya, wastafzis man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Dikasih fasilitas sama Allah. Sudah dikasih izin untuk menggoda kita, untuk memperdayakan Adam, Hawa dan anak cucunya, dikasih fasilitas pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, dan perdayakanlah, kata Allah, wastafsis man istata'ta minhum. Perdayakanlah siapa saja yang mampu engkau perdayakan di antara mereka. Jadi Allah buka peluang itu. Bisautik, dengan apa? Dengan kelembutan suaramu. Iblis itu suaranya lembut, Pak. Saking lembutnya suara iblis, enggak kedengaran sama kita, kita tergoda. Pernah dengar suara iblis, Pak? Nggak ada kan yang pernah dengar? Tapi dia bisa menyentuh perasaan kita. Dia bisa menundukkan syahwat kita. Itu pengakuan Allah. Allah memberikan pengakuan kepada iblis bahwa bisautik, gunakan kelembutan suaramu, gunakan keindahan suaramu untuk menggoda Adam dan anak cucunya. Sehingga tidak perlu iblis teriak-teriak sama kita, maksiat lu, bikin dosa lu, maksiat itu nikmat. Enggak. Dia tahu di mana dia harus berbicara. Dia tahu di mana dia harus membisikkan kalimat indah itu sehingga kita tergoda. Kenapa? Dia tahu proses penciptaan manusia.
Sehingga posisinya di mana dia masuk, nanti kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita kenapa iblis begitu mudah masuk kepada kita, kenapa syaitan begitu mudah masuk dalam diri kita dan menggoda kita. Wajlib alaihim bi khailik, dan kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka. Iblis punya pasukan. Iblis nggak bermain sendiri. Iblis punya pasukan syaitanal insi wal jin. Iblis punya pasukan dari bangsa syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis jin sendiri. Jadi jangan dikira syaitan itu dari jenis jin saja yang tidak terlihat. Bisa jadi manusia juga bahagian dari tentara syaitan. Allah beri kesempatan itu, wa ajlib alaihim bi khailik. Kerahkan semua pasukan iblis untuk menggoda mereka. Wa rajilik, baik yang berkuda maupun yang berjalan kaki. Khailik itu dia berkuda, warajilik dan berjalan kaki. Jadi kerahkan semua pasukanmu dengan semua apa yang kamu miliki. Kalau ibarat kata pasukan tentara, kerahkan semua pasukanmu dengan peralatan persenjataan yang kamu punya untuk memperdayakan Adam dan anak cucunya. Jadi mungkin ada di antara kita cukup hanya dengan suara lembutnya iblis kita sudah tergoda. Ternyata ada di antara kita yang tidak bisa terpengaruh dengan bisikan iblis yang begitu halus, begitu lembut ke dalam hati kita. Sehingga dia apa? Dia gunakan pasukannya, pasukan berkudanya dan yang berjalan kaki. Oh, ternyata ada pasukan berkudanya iblis. Karena saat itu yang bisa dipahami oleh kita, pasukan berkuda adalah pasukan termewah. Bisa jadi saat ini iblis juga punya pesawat terbang. Bisa menggoda siapa saja yang melakukan penerbangan dengan kemampuan terbangnya iblis misalnya. Kemudian apalagi wasyarikhum fil amwal, berkongsilah engkau dengan harta-harta itu untuk memperdayakan anak cucu Adam. Dikasih kesempatan Allah kepada iblis untuk memanfaatkan harta yang kita punya menggoda kita. Makanya tidak sedikit orang yang punya harta, hartanya tidak mengantarkan dia kepada kebaikan, tapi justru menjerumuskan dia kepada kemaksiatan kepada Allah. Kenapa dengan harta kita gampang bermaksiat? Karena ternyata dengan harta kita bisa dapat fasilitas yang banyak. Kita bisa menggunakan harta itu dengan fasilitas apapun dengan kemampuan harta kita untuk bermaksiat. Tapi juga tidak sedikit di antara kaum muslimin yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menjaga harta itu dan menjalankan amanah harta itu sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberi fasilitas itu. Harta itu menjadi salah satu sarananya iblis dan syaitan dan pasukannya untuk menggoda kita. Dan tidak sedikit di antara kita yang kemudian terjerumus dalam kemaksiatan disebabkan harta yang kita punya. Makanya fitnah harta itu luar biasa. Maka ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandailah mensyukurinya. Bagaimana mensyukurinya? Bukan saja mengucapkan alhamdulillah atau melakukan tahadus bin ni'mah saja, tetapi dengan harta yang kita punya itu menjadikan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat ketaatan kita kepada Allah, menguatkan sedekah kita, kepedulian kita kepada anak-anak yatim dan perjuangan Islam. Karena semakin kita peduli dengan itu, semakin kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah dengan amal-amal saleh, maka jelas kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, aku tambahkan rezeki itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, azabku sangat pedih.
Apalagi yang menjadi fasilitas yang Allah berikan kepada iblis dan bala tentaranya. Wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu berjanjilah kepada mereka. Jadi anak keturunan kita juga bisa jadi senjata setan untuk merusak kekuatan iman kita. Banyak hari ini anak-anak kita menjadi ujian buat kita. Walaupun kadang-kadang juga bapak juga kita sebagai orang tua juga jadi ujian buat anak-anak kita. Tetapi dalam ayat ini Allah sampaikan kepada kita bahwa anak-anak dan harta itu bisa menjadi sarana iblis untuk menggoda kita. Berapa banyak di antara kita kemudian yang gagal menjadi orang tua karena ketidakmampuan kita mengurus dan mengajari anak-anak kita tentang kebaikan. Kenapa? Ternyata ada iblis bersama mereka yang terus menggoda mereka. Mungkin kita juga dulu sama. Kalau sekarang alhamdulillah usia sudah di atas 40, alhamdulillah udah bisa ke masjid. Nggak tahu tuh sebelum 40 tahun. Kemana kita? Nggak usah disebutin satu-satu. Biar jadi rahasia pribadi masing-masing aja. Tapi bahwa hari ini kita datang ke masjid, bisa ibadah dengan baik, bisa bersujud dengan langkah kita ke masjid, alhamdulillah. Berarti Allah sudah membuka hati kita, memasukkan hidayah itu dalam hati kita, hidayah untuk bisa taat dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hari ini belum selesai. Iblis pun belum selesai ngodain kita. Masih terus. Makin bagus ibadah kita, makin taat kita kepada Allah, makin kuat godaan iblis sama kita. Jadi jangan dikira kita sudah rajin ke masjid, iblis sudah kabur. Enggak, Pak. Betul, begitu kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kata Nabi, itu iblis lari terbirit-birit. Begitu kita lupa, datangnya lebih cepat. Jadi kita harus tetap waspada dengan apa yang kita punya hari ini. Salah satu senjata iblis untuk menggoda kita ketika kita mengatakan saya lebih taat daripada kamu. Itu setan masuk situ. Ketika kita sudah bisa mengatakan orang itu sesat, kita lebih taat, hati-hati. Atau kita menganggap diri kita lebih taat kepada Allah, lebih takwa kepada Allah dibanding saudara kita, tetangga kita, hati-hati. Bisa jadi itu iblis sedang bermain dengan kelembutan suaranya, dengan keindahan suaranya yang masuk ke dalam sanubari kita. Nah, anak-anak kita menjadi amanah kita. Anak-anak kita harus kita didik mereka dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah itu, didiklah anakmu 25 tahun sebelum lahir. Bisa, Pak? Lah 25 tahun itu kita kemana? Oke, kita nggak bisa mendidik mereka dari 25 tahun sebelum lahir. Pada saat dia di dalam kandungan, apa yang kita lakukan sebagai seorang ayah, seorang bapak, sebagai seorang ibu terhadap anaknya? Pernah nggak kita memperdengarkan dia ayat-ayat Al-Quran? Pernah nggak kita membisikkan kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan ketika mereka masih ada di dalam kandungan? Jangan lupa, anak yang di dalam kandungan itu sudah bisa mendengarkan suara kita, sudah bisa berinteraksi dengan kita. Ketika kita interaksikan dia dengan kebaikan, dengan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan terpola sendiri menjadi orang yang cinta terhadap Al-Quranul Karim. Dan itu bukan pepesan kosong. Penelitian sudah banyak menunjukkan itu. Bagaimana seorang anak ketika kecilnya banyak diperdengarkan dengan suara-suara musik instrumental, musik-musik klasik. Begitu dia lahir, begitu dia besar dan mampu bermain musik, dia mampu memainkan musik yang sama ketika anak itu lahir, padahal dia tidak pernah mendengarkan musik itu. Bagaimana seorang anak ketika dia terlahir, dia hanya tenang ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dia hanya tenang ketika mendengarkan lantunan suara azan. Kenapa? Ternyata kebiasaan orang tuanya pada saat anak itu masih di dalam kandungan diperdengarkan sering dengan suara azan dan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga tenang jiwanya ketika mendengar itu.
Begitu dia menyentuh Al-Quran, begitu dia didekatkan dengan Al-Quran, apalagi takhasus dengan menghafal, mudah dia menghafalnya. Karena apa? Itu menjadi rutinitas keseharian dia ketika dia masih di dalam kandungan ibunya. Gak sampai di situ, lahir dia, kita didik dia dengan Al-Quranul Karim, kita didik dia dengan akhlakul karimah. Sehingga begitu mereka tumbuh, mereka sudah siap. Sekuat apapun pasukan iblis datang kepada mereka, imannya sudah mantap. Tergelincir sedikit, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'idhum, apa kata Allah? Wa'idhum, janji dia, janji dengan janji-janji palsu. Kasih tahu mereka ini kenikmatan. Sama ketika iblis datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Adam, ya Hawa, makan buah itu. Sebenarnya Allah melarang kamu memakannya karena Allah nggak mau kamu menjadi seorang malaikat dan kamu kekal hidupnya. Itu iblis itu. Maka kemudian Nabi Allah Adam dan istrinya datang memakan pohon khuldi. Pohon khuldi itu yang menamakan itu iblis. Datanglah dia memakan pohon itu, akhirnya iblis menjanjikan kebohongan. Inna syaitana ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan engkau kekufuran, kufur, kemiskinan, dan menjanjikan kamu perbuatan maksiat, perbuatan fahsya. Sementara Allah menjanjikan kepadamu kekayaan dan rahmatnya. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tidak ada seorang pun yang dijanjikan oleh syaitan itu kecuali sesuatu yang sia-sia saja. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, fasilitas selanjutnya Allah berikan kepada iblis dan pasukannya untuk menggoda kita manusia adalah apa? Al-Quran surah Saba ayat 20 Allah sampaikan kepada kita. Walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan sesungguhnya iblis membenarkan prasangka-prasangka mereka. Lalu mereka anak cucu Adam itu mengikuti persangkaan-persangkaan itu kecuali sebahagian kecil dari orang-orang mukmin. Maka benar kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, berhati-hatilah kalian dengan prasangka, karena sebagian besar prasangka itu buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudaramu. Itu jadi senjata setan juga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Berprasangka buruk kita kepada saudara kita, sehingga prasangka buruk itu mengantarkan kita kepada dosa. Nah, hari-hari sekarang kan banyak kejadian itu. Kalau kemarin Ustazah Fatiyah menyampaikan tetangga bisa jadi diem-dieman karena apa? Beda pilihan. Yang satu ke 01, yang satu ke 02. Tanggal 10 berangkat, yang satu ke GBK, yang satu ke JIS. Papasan di jalan, boro-boro salaman, boro-boro assalamualaikum, lihat muka juga nggak mau. Kenapa? Beda nomor. Yang satu bawa nomor 01, yang satu bawa nomor 02. Boleh kita berbeda pilihan, tetapi tidak merusak ukhuwah kita.
Itu yang harus kita bangun. Dan buruk sangka ini berbahaya. Dan ini menjadi senjata iblis. Iblis selalu membenarkan buruk sangka kita. Dia benar tuh. Emang begitu orangnya. Padahal belum tentu benar. Itu suara lembutnya iblis sudah main tuh di situ tuh. Ah, benar. Udah ada lagi temannya datang. Kenapa emang si ini? Ah, benar. Emang orangnya kayak gitu. Kalau bilangnya Pak Alam ganteng nggak apa-apa ya Pak Alam ya. Nggak apa-apa, Pak Alam senang. Alhamdulillah gue ganteng kok. Kalau kata para ulama gini Pak, kalau kita menceritakan keburukan teman kita, kemudian cerita itu ternyata benar, keburukan tapi ternyata benar, maka itu fitnah. Kalau kita menceritakan keburukan teman kita tapi itu tidak benar, maka itu apa Pak? Ghibah. Nggak ada benarnya kan? Maka tinggalkan itu, tinggalkan buruk sangka, karena ketika kita berburuk sangka itu akan mengantarkan kita untuk menceritakan keburukan orang yang bisa menjadi itu fitnah dan bisa menjadi itu ghibah. Ketika itu menjadi fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan ghibah itu memakan kebaikan kita sebagaimana kayu bakar dibakar oleh api sampai habis. Nggak ada sisanya amal kita. Awalnya dari mana? Awalnya dari berburuk sangka kepada orang lain. Dan ini senjata iblis untuk menggoda kita. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menjadi pintu iblis untuk menggoda kita? Nah, ini diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Saya ambil singkatnya saja. Satu, al-ghadab. Pintunya iblis untuk menggoda kita itu satu, marah. Orang yang rajin marah, siap-siap aja iblis rajin goda. Ya. Itu satu. Yang kedua, syahwat. Syahwat ini menjadi senjata utama iblis untuk menggoda kita. Iblis semua menggunakan suara lembutnya, kita bisa tergoda. Dengan apa? Syahwat kita. Gak usah dijelasin satu-satu, nanti dibaca masing-masing aja. Marah, syahwat, kemudian iri hati. Wah, kalau udah iri ini bahaya. Iri ini nanti ngantar kita dengki. Dengki mengantar kita menjadi dendam. Ketika dendam bisa teraplikasi pada, bisa dari lisan, bisa juga secara fisik. Ini bahaya. Dan setan bermain di situ, iblis bermain di situ. Apalagi makan makanan haram, makan dan minum minuman haram. Dan juga apa? Satu lagi, makannya berlebihan. Coba mana orang yang makan berlebihan tak bisa zikir dengan tenang? Kalau enggak, cari bantal dia. Nyandar entar dulu, ngaso dulu kekenyangan, tau-taunya ngorok. Itu senjata setan juga, itu pintunya iblis untuk menggoda kita. Apalagi yang tadi, buruk sangka. Persangkaan yang buruk itu menjadi senjata, salah satu senjata utama iblis untuk menggoda kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita sudah tahu bagaimana iblis melalui runtutan tadi meminta izin kepada Allah sampai diizinkan dan diberikan fasilitas. Lalu bagaimana iblis menggoda kita? Tadi pintunya kita sudah tahu, marah, iri hati, dan semua sifat-sifat mazmumah itu, sifat-sifat buruk itu adalah merupakan pintu iblis untuk menggoda kita, Adam, anak cucu dan anak cucunya. Maka setan menggoda kita satu, dengan cara apa? Dengan tazyin. Apa itu tazyin? Berkamuflase. Dia memperindah sesuatu yang buruk. Pernah nggak kita ngalami ini? Saya rasa mungkin kita semua pernah mengalami ini. Ketika azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar kan? Kita sudah dengar sebenarnya, sudah bangun, tapi terus tidur lagi. Iblis bilang, itu suara azan. Bagus, tapi lu masih capek.
Ntar lu berangkat pagi-pagi loh, nanti ketiduran di jalan, ntar kan baik tuh, bener ya kan? Iblis benar. Kalau benar tidur di jalan, kalau enggak jangan bangun dulu, tidur aja dulu. Biasa di ahli kelas itu 15 menit baru iqomah, tambah 10 menit lah. Tahu-tahu bangun jam berapa Pak? Jam 6. Nah, iblis menang tuh. Itu tazinnya iblis. Contoh itu ya Pak, contoh. Nanti cari contoh yang lain lagi. Ya, jadi memperindah sesuatu yang sebenarnya itu buruk. Maka wa izayyana lahum syaitanu a'malahum, dan ingatlah ketika syaitan itu memperindah amal-amal mereka yang buruk. Udah tahu itu salah, tapi dia terus melakukan. Kenapa? Dia menganggap itu sebuah kebaikan. Kenapa? Keberhasilan iblis menggoda dia. Jadi ingatlah ketika syaitan itu memperindah perbuatan mereka. Wa qala la ghaliba lakum al-yaum. Ini peristiwa peperangan. Kata iblis, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu hari ini. La ghaliba lakumul yaum minan nas, dari seluruh manusia. Wa inni jarul lakum. Kata iblis, lu tenang aja, lu berperang. Gua ada bersama kamu. Saya ada bersama kalian, kata iblis. Falamma tara'atil fi'atan. Ketika sudah berhadapan dua pasukan, naqsa ala aqibai, iblis kabur. Kan dua orang ini bermasalah, digoda sama iblis. Kata iblis, emang teman kamu tuh nggak bener, udah tunjukin balak kamu lebih kuat. Kesini juga dia ngomong. Akhirnya dua orang ini bertemu. Yang satu dibisikin, la ghaliba lakumul yawm nas, tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan kamu hari ini. Kesini juga ngomong. Akhirnya sama-sama panas tuh. Berhadapanlah dua orang tadi untuk saling berperang misalnya, atau saling ribut, mau berantem. Setelah mereka berhadapan, ketika mereka sudah berantem, iblis pergi. Apa kata iblis? Inni bari'um minkum. Saya berlepas diri dari kalian. Silahkan berantem aja. Gue mau pergi. Kan udah berhasil. Ngapain lagi digoda, orang udah berhasil? Kayak orang bilang gini, mohon maaf ya Pak, itu di diskotik ada setan gak sih misalnya? Di tempat-tempat maksiat itu ada setan gak sih? Orang bilang nggak ada lagi, kenapa? Udah jadi setan semua misalnya. Ya mohon maaf, ini belum tentu juga semua setan ya Pak Jo, jangan ketahuan Pak Jo, saya jadi nggak enak. Ya kayak gitu Pak, ketika dua orang ini berperang, iblis tinggalin. Inni bari'um minkum, saya tinggalin kalian, saya udah bebas. Apa kata iblis? Inni ara ma la taraun, sesungguhnya aku bisa melihat apa yang kalian tidak bisa lihat. Inni akhafullah. Coba iblis, sungguh aku takut sama Allah. Nah gimana? Dibiarin kita berantem berdua, digodain kita sekuat tenaganya iblis. Yang satu dibilangin la ghaliba lakumul yaum, tidak ada yang bisa kalahkan kamu hari ini. Yang satu juga diberitahu begitu, la ghaliba lakumul yaum, tidak ada yang bisa mengalahkan engkau hari ini. Berantem kita, iblis mundur. Inni bari'um minkum, inni akhafullah. Sungguh aku berbebas dari kalian, dan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Iblis masih takut sama Allah, tapi kita sudah berantem Pak. Ngapain lagi? Maka nggak salah saudara kandung bisa bunuh-bunuhan gara-gara persoalan kecil. Baru kemarin kejadian, anak kecil usia 8 tahun masih olahraga di lapangan. Tiba-tiba ibu bapaknya nyari, nggak ada anaknya. Dicari nggak ketemu. Dilapor di medsos nggak ketemu. Dilapor polisi nggak ketemu. Dibantulah cari, termasuk tantenya dan keluarganya yang lain, untuk mencari anak itu ada di mana. Akhirnya polisi menemukan di mana? Menemukan anak itu di kebun. Anak itu sudah terpenggal kepalanya. Usut punya usut, yang membunuh siapa? Tantenya sendiri. Yang tadi bantu nyari di medsos. Alasannya sederhana. Dia tertarik sama perhiasan anak itu, emas anak itu, untuk membeli handphone. Dibunuh anak itu. Siapa yang bermain di situ? Syaitan.
Karena apa? Dia pakai satu pintu, apa itu? Syahwat. Si orang ini nggak marah sama anak itu, enggak. Ponakannya kok. Tapi iblis masuk dengan syahwat. Dia tahu ini orang pengen banget HP. Dikasih tahu sama iblis, tuh ponakan lu punya emas bagus. Kalau lu jual itu, kamu bisa beli HP yang bagus. Bisa jadi HP yang digunakan untuk mencari anak itu hasil dari membunuh anak tadi. Lalu dia punya HP dan HP itu digunakan untuk mencari anak yang sesungguhnya dia bunuh sendiri. Itu iblis. Ketika itu sudah terjadi, iblis bilang, inni bari'um minkum, inni akhafullah. Saya berlepas diri dari kalian, sungguh aku takut kepada Allah. Bebas iblis. Itu yang pertama, tazyin. Yang kedua, talbis. Berasal kata dari iblis juga. Apa itu talbis? Iblis itu kerjanya nipu, Pak. Jadi kalau ada orang kerjanya nipu, jangan-jangan iblis juga. Jadi iblis ketika menggoda kita dengan pakai apa? Dengan cara talbis, menggoda kita, menipu kita. Apa kata Allah? Asy-syaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu memerintahkan kalian untuk menjadi orang fakir. Korupsi lu biar banyak duit. Ya. Itu proyek A, lu markup jadi 30% lagi. Supaya kamu dapat uang. Benar, banyak uang. Tapi ya'idukumul faqr, sesungguhnya yang dijanjikan iblis itu kefakiran. Ketika orang melakukan itu, ada proses hukum, Pak. Ketika itu diperiksa, ketemu ada indikasi korupsi, dicari dia ketemu, habis hartanya. Apalagi kalau sampai nanti ada presiden, jadi presiden, dimiskinkan orang yang korupsi, habis, Pak. Benar kan? Jadi iblis itu menunjukkan penipuan. Tipuannya apa? Kalau lu korupsi lu kaya, tapi kita nggak pikirkan efeknya. Ketika korupsi itu ketahuan, terbuka, diambil harta kita, disita, habis kita. Jadi fakir kita, jadi miskin kita. Ya'murukum bil faqr wa ya'murukum ya'idukumul faqr, menjanjikan kamu kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan merintahkan kamu melakukan kemungkaran. Lalu kemudian Allah katakan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan ingat, Allah itu menjanjikan kalian ampunan dan kemuliaan-kemuliaan. Maksudnya apa? Kalau kita nggak tertipu oleh tipuan iblis tadi, yang menjanjikan kekayaan tapi sesungguhnya kefakiran, kita taat kepada Allah dengan konsisten kebaikan tadi, tidak kita tergiur oleh godaan iblis tadi dengan memakap misalnya satu proyek untuk mengambil keuntungan buat pribadi kita, kita istiqomah dengan itu, Allah kayakan kita. Kayakan kita dengan hati kita, Allah berkahi rezeki kita. Bisa jadi kalau kita tidak mendapat harta sebesar itu, mungkin Allah berikan kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Kalau kesehatan itu dibandingkan dengan harta yang Allah berikan karena korupsi kita, masih lebih banyak keuntungan dari kesehatan kita yang Allah berikan. Bisa jadi ketika kita korupsi, mengambil harta yang bukan hak kita, Allah berikan kita sakit yang biayanya jauh lebih besar. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi setan ini selalu mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang mengantarkan kita kepada kefakiran. Kemudian yang ketiga, kita ambil 3 saja, ini sudah mau jam 6. Taswif. Iblis itu suka, Pak, ngajak kita nunda-nunda kerjaan. Mohon maaf, Bu. Ibu-ibu kan kadang-kadang masih banyak yang suka nonton drakor ya. Bapak tahu nggak sih drakor? Tahu ya? Jangan-jangan ikut nonton juga ya. Drama Korea. Drama Korea itu katanya kalau satu episode itu bisa 2-3 jam. Ya Pak Haji ya? Gimana sih Pak Haji? Pak Haji ketawa jangan-jangan. Ya. Ini lagi asik Pak. Kalau kemarin saya nggak usah ngomong tampannya, kemarin Ustaz saya udah cerita. Gitu. Jangan membandingkan tampannya artis Korea dengan suami bapak ibu di rumah gitu ya. Nggak akan nyampe jauh. Lagi asing nonton Pak, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dulu asik nih. Kan kalau zuhur itu sampai jam 3, sekarang setengah 4.
lumayan masih jam 1 jam setengah lagi nonton tuh asik. Atau kita yang lagi asik kerja, asik kerja. Azan tuh tanggung, habisin dulu. Tanggungnya itu 2 jam Pak. Tanggungnya 2 jam. Itu kerjaan setan Pak. Santai aja bro, 3 jam. Kan sekarang asarnya jam 3.20 misalnya. Udah santai aja. Lu selesai jam 3 juga masih ada waktu zuhur. Setan tuh. Jadi kalau kita yang suka-suka menunda-nunda waktu itu, hati-hati. Jangan-jangan setan lagi bernyanyi indah dalam hati kita, dalam syahwat kita, sehingga kita lupa waktu sholat kita. Jadi kalau kata ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 14, yunadunahum alam nakum ma'akum. Ketika iblis memanggil mereka, bukan kami bersama kalian? Qalu bala. Orang-orang kafir itu memanggil orang-orang mukmin. Ketika nanti orang masuk surga nih Pak, sudah sampai di penghujung waktu ya. Penghujung waktu itu surga dan neraka. Kita orang-orang yang mukmin masuk ke surga, orang-orang yang kafir masuk neraka. Orang kafir bilang gini, alam nakum ma'akum. Hei orang-orang mukmin yang di surga, bukankah dulu kami bersama kalian di dunia? Kenapa lu di surga, gua di neraka? Kan gitu. Kemudian kalau kata orang-orang beriman, bala, betul, dulu kita bareng di dunia, bahkan lu sering pecundangin gua gitu, misalnya gitu ya. Kita sama dulu di dunia bareng. Tapi kata orang gini, walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi karena kalian dulu mencelakakan diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, kalian suka menunda-nunda waktu taubat. Allah berikan kalian usia, tapi usia itu kamu gunakan untuk bermaksiat di jalan Allah. Kesempatan untuk memperbaiki dan bertaubat kamu tidak manfaatkan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah. Tarabbastum wa gharratkumul amani, kamu ditipu oleh angan-angan palsu. Tuh. Hatta jaa amrullah, hingga datang waktu kematian itu. Asik kita berlena-lena, asik kita menikmati kekufuran kita, asik kita menikmati kemaksiatan kita, lupa bahwa kita sesungguhnya sedang menipu diri kita sendiri. Lupa kita untuk kembali bertaubat kepada Allah. Maka kata Ibnu Abbas, beliau menafsirkan begini, fatantum anfusakum itu, kalian mencelakakan diri kalian itu dengan apa? Bisyahwat, dengan syahwat duniawi yang kalian tidak bisa kontrol, yang kemudian mengantarkan kalian untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tarabbastum bitaubah, kata Ibnu Abbas, kalian menunda-nunda waktu taubat kalian. Datang waktu sholat, kalian masih memilih dunia, kalian tinggalkan waktu sholat. Saatnya kalian bersedekah, harta yang kamu punya bukan kamu gunakan untuk sedekah, tapi kamu gunakan untuk bermaksiat di jalan Allah, bermaksiat dan kufur kepada Allah. Waktu yang Allah berikan kepada kalian, kamu sia-siakan dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tidak kamu lakukan untuk ketaatan kepada Allah. Usia kita hari ini sudah berapa? Berapa usia lagi yang kita mau tunggu untuk mau bertobat kepada Allah? Berapa waktu lagi yang kita tunggu untuk bisa datang berjamaah di masjid? Padahal kumandang azan datang setiap hari di telinga kita, setiap waktu di telinga kita, agar kita datang ke masjid. Tapi justru hati kita masih tetap tertutup. Mau sampai kapan? Apakah sampai kemudian hatta jaa amrullah, hingga kemudian datang kematian? Mau apa kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah jelaskan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa itu kita bisa dapat dari mana? Dari ketaatan kepada Allah, bukan dari kufur. Dari taubat kepada Allah, bukan maksiat. Maka tugas kita hari ini, yang hari ini sudah bisa datang ke masjid, ajak saudara-saudara kita yang belum bisa datang ke masjid, agar bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Makin kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan taat kepada Allah, makin baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa gharatkumul amani. Apa itu wa gharatkumul amani? Kata Ibnu Abbas, at-taswif bil a'malis shalihat. Orang yang selalu menunda-nunda beramal soleh. Nah, ini tadi yang kena. Dia banyak angan-angan, mau punya ini, mau punya itu, mau punya angan-angannya banyak. Sampai dia lupa taat kepada Allah. Dia lupa ada waktu sholat. Dia lupa ada waktu berzikir. Padahal waktu yang terindah untuk mengadu kepada Allah adalah saat kita sholat. Masalah apapun yang kita hadapi, bahkan Rasulullah sendiri ketika menghadapi satu persoalan, beliau menyelesaikannya dengan sholat. Ista'inu bis sabri was salah. Meminta pertolonganlah kalian dengan sabar dan sholat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jalan lebat. Mungkin saya cukupkan apa yang bisa disampaikan pada hari ini. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janji atau komitmen politis ini tidak ada berubah sampai kita mau menjalankan janji iblis kepada kita terus sampai kita terus masuk neraka. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, mungkin sudah jelas semua saja. Insyaallah. Mudah-mudahan kita minta petunjuk dan hidayah kepada Allah untuk kita dijauhkan dari godaan syaitan iblis dan keluarga kita, diri kita dijauhkan dari api neraka Tuhan musibu wahlikum narah. Karena tak banyak orang ketika di akhir ayatnya itu mengucap kalimat la ilaha illallah, dan itu adalah menjadi kalimat yang penting dan yang menjadi penentuan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita akhiri, kita berkali dulu saja, mudah-mudahan kalimat ini jadi kalimat terakhir kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdal wa nabiyuna min qawli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimul haq wa la yahya wa la yurdu bika rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca Al-Qur'an dan doa-doa. Mudah-mudahan agar kita di sini berdoa Allah urusan dan urusan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Sehat Pak Haji. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih pencerahan. Sama-sama Pak Haji. Takut dosa mau nanya. Setan itu hanya sifat katanya. Tanya. Masih Ustaz. Jadi beda. Sama-sama. Jin, iblis, setan. Setan itu sebenarnya Tadi memang belum sehat. setan itu bukan makhluk. Kalau itu Sifat ya. memang tadi susah belum nggak sempat jelasin ya. Tapi kemarin belum sempat jelasin. Jadi